Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang menjadi sorotan nasional. Bupati Sudewo, yang baru menjabat Februari tahun 2025, dikecam publik setelah kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% dinilai memberatkan rakyat dan memicu gelombang protes besar-besaran. Kenaikan ini disebut tanpa kajian matang dan dilakukan secara tiba-tiba. Warga mengaku terkejut saat menerima tagihan PBB yang melonjak drastis. Banyak petani dan pedagang kecil yang mengaku tak sanggup membayar, memicu kemarahan di berbagai desa. Ribuan orang lalu turun ke jalan. Aksi ini menjadi salah satu yang terbesar di Pati, dihadiri puluhan ribu massa dari berbagai kecamatan. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan pembatalan kenaikan pajak dan pengunduran diri bupati. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Beberapa warga mengalami sesak napas, sementara jalan utama kota lumpuh total selama berjam-jam. Selain pajak, warga juga menolak sejumlah kebijakan lain seperti penerapan 5 hari sekolah, renovasi alun-alun yang dianggap pemborosan, rencana relokasi masjid, pemasangan jumbotron raksasa, dan PHK pegawai RSUD Suwondo yang dinilai sepihak. Bupati Sudewo bukan sosok baru di politik. Sebelum menjabat, ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Berdasarkan LHKPN, kekayaannya mencapai 31 miliar rupiah, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia. Banyak warga mempertanyakan kepekaan bupati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai, di tengah harga kebutuhan pokok yang naik, kebijakan menaikkan pajak secara drastis adalah langkah yang tidak bijak. Tekanan publik memaksa bupati mencabut kebijakan kenaikan PBB. Ia juga berjanji mengembalikan kelebihan pembayaran. Namun, langkah ini dianggap telat karena kemarahan warga sudah meluas dan kepercayaan publik terlanjur runtuh. DPRD Pati kemudian membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kebijakan bupati. Sidang-sidang digelar secara terbuka dan disiarkan live, menarik perhatian ribuan penonton secara daring. Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga ikut turun tangan. Mendagri menelpon langsung Bupati Sudewo, memberi teguran keras, dan mengingatkan pentingnya komunikasi publik sebelum mengambil keputusan strategis. Bahwa sudah memperhitungkan belum kemampuan masyarakat yang sehingga akhirnya dicabut. Di tengah panasnya isu pajak, badai baru datang. KPK memanggil Sudewo sebagai saksi kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Kasus ini menyeret banyak pihak, termasuk pejabat tinggi dan kontraktor. Sudewo mengakui pernah menerima sejumlah uang yang disebut sebagai commitment fee dari pihak kontraktor. Ia sudah mengembalikan uang itu, namun KPK menegaskan pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana. Kasus hukum ini semakin memperburuk citra bupati. Media nasional ramai memberitakan, sementara di media sosial, tagar Sudewo lengser sempat trending. Banyak warga menilai ini saatnya Pati dipimpin sosok baru. Partai Gerindra menyatakan akan mengikuti prosedur hukum dan politik. Namun, beberapa kader senior menyarankan Sudewo untuk fokus menghadapi proses hukum dan mempertimbangkan mundur demi meredam ketegangan. Situasi semakin panas ketika DPRD mengumumkan jadwal sidang paripurna terkait hasil hak angket. Ribuan warga berencana datang untuk mengawal jalannya sidang, menunjukkan betapa seriusnya krisis ini. Para analis politik menilai, jika tekanan publik dan kasus hukum terus membesar, peluang Sudewo bertahan di kursi bupati sangat tipis. Opsi terburuk adalah pemberhentian melalui mekanisme DPRD dengan persetujuan Mendagri. Di sisi lain, para pendukung Sudewo menyebut bahwa kebijakannya hanyalah salah langkah komunikasi. Mereka menilai bupati masih punya niat baik membangun Pati dan layak diberi kesempatan kedua. Namun, di dunia politik, citra dan kepercayaan publik adalah segalanya. Sekali runtuh, sulit dibangun kembali. Apalagi jika disertai kasus hukum yang menjadi sorotan nasional. Kini, semua mata tertuju ke Pati. Akankah Sudewo mampu membalik keadaan, atau justru lengser di tengah badai? Waktu yang akan menjawab, namun sejarah akan mencatat gejolak besar ini. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memegang kekuasaan, tapi juga soal bagaimana menjaga kepercayaan rakyat, mengambil keputusan bijak,
dan siap bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Apakah keputusan Bupati sudah tepat? Atau justru melukai kepercayaan rakyat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.